Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi di Perenungan Pagi, Sabtu tanggal 23 Oktober pada saat ini. Kita bersyukur sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua Tuhan yang memberkati dan menyertai. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai perenungan kita di pagi hari ini, kita mau berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari kejadian-kejadian apapun yang boleh kami lewati. Kami bersyukur kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan itu terbukti di Sabtu pagi ini kami masih boleh diberikan kekuatan. Kami masih diberikan waktu Tuhan untuk kami boleh melakukan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami boleh tiba di akhir pekan. Kami yang akan melanjutkan kehidupan kami dengan berbagai rencana yang sudah kami rencanakan. Namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami adalah anak-anak yang terbatas. Tapi kami percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mampu mengawal kami, menyentuh hati kami sehingga kami diberikan Roh Kudus Tuhan. Untuk kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita meskipun dengan keadaan kondisi apapun. Karena dalam menghadap Tuhan, kita harus memberi kerelaan hati untuk mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita bertemu dengan teman lama, kerabat kita, dulunya adalah teman SD, SMP, atau SMA, atau mungkin saudara kita yang sudah lama tidak pernah berjumpa dengan kita. Ketika saudara terakhir melihat bahwa rekan seseorang ini adalah orang yang biasa-biasa aja. Bahkan mungkin dia berkekurangan dari segi penampilan biasa-biasa aja. Dari segi finansial pun juga biasa-biasa aja. Tapi ketika beberapa tahun waktu kemudian saudara melihat, wah, tercengang. Ternyata dia sudah jadi pemimpin ya. Wah, ternyata dia punya owner usaha ini. Wah, usahanya sukses ya. Bagaimana dia kerja keras. Atau seorang dulu yang kita lihat bahwa dia sakit, terbaring lemah, memakai kursi roda, maaf kata, tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas apapun, hanya terbaring, hanya bisa dibopong, tapi sekarang dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitas, dan bisa melakukan pekerjaan yang hebat. Bagaimana reaksi kita? Pastinya kaget, ada yang tercengang, ada yang terharu, wah luar biasa, mereka bisa berubah. Mungkin juga ada rasa bangga dan macam-macam reaksi kita. Secara akal pikiran kita, saudaraku, kita bertanya-tanya, mengapa ya mereka bisa sehebat ini sekarang? Padahal dulu saya lihat orangnya nggak seperti itu. Dia seperti tidak ada harapan dalam hidupnya. Wah, tapi sekarang hebat. Kita tidak bisa menduga hal apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kita. Demikian juga siapa yang bisa menduga bahwa peristiwa yang dialami oleh Yusuf, siapa yang bisa menduga bahwa Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi raja Mesir sebagai pemimpin yang berkuasa penuh atas daerahnya, atas bangsanya. Yusuf berubah, diangkat derajatnya. Yusuf yang berasal dari keluarga yang dibenci-benci oleh saudaranya, dia dibuang oleh saudaranya sendiri, dia menjadi budak dan kini menjadi seorang pemimpin. Inilah puncak yang ingin Allah persiapkan untuk Yusuf.
dalam perenungan Sabda Bina Umat kita di minggu ini menggiring kita bagaimana kehidupan Yusuf yang ditempa awalnya. Lalu dia berproses, kian hari menjadi baik. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pemimpin yang mengabdi benar, pemimpin yang memiliki jiwa sosial, pemimpin yang memaknai rencana Allah yang terjadi dalam kehidupannya, pemimpin yang siap menghadapi resiko dan masih banyak lainnya yang dirancangkan Allah untuk Yusuf, agar Yusuf siap menjadi pemimpin dengan yang harusnya, sepatutnya seorang pemimpin lakukan untuk bangsanya. Kejadian hebat yang terjadi pada Yusuf ini, saudaraku, tidak hanya pada saat dia diangkat menjadi raja bangsa Mesir, tapi juga kejadian saat Yakub menerima kabar baik dari anak-anaknya yang memberi kabar bahwa Yusuf masih hidup. Ayah Yakub mengetahui awalnya bahwa Yusuf itu sudah meninggal karena ini adalah kabar dari saudara-saudaranya. Tapi ternyata kabar meninggalnya Yusuf itu adalah rekayasa yang dibuat oleh saudaranya supaya dia menutupi jejak apa yang mereka perbuat. Awalnya Yakub tidak percaya bagaimana bisa anaknya yang sudah dikabarkan meninggal. Kini Yakub menerima pesan, menerima kabar bahwa anaknya itu sebenarnya masih hidup dan sudah menjadi raja di pasal 26 di ayat 26 pembacaan kita hari ini, saudaraku. Tapi kita melihat bahwa ketika saudaranya datang menggunakan kereta-kereta dengan isinya yang semua sudah ada dalam kereta itu, serta mendengar kabar Yusuf untuknya, kemudian semangatnya bangkit kembali. Semangat Yakub bangkit kembali. Pada hari itu Yakub mendengar berita itu, dia terkejut. Dia terheran-heran. Dia tidak sangka. Dia bahagia pastinya. Dan hari itu adalah hari menjadi penghiburan dan hari yang sukacita bagi Yakub pada masa tuanya, ketika beberapa waktu dia mengalami kesedihan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada Yusuf dalam perjalanan panjang yang ia lalui. Ia diangkat oleh kuasa Allah menjadi seorang yang disukai banyak orang, yang akhirnya dia menjadi pemimpin. Siapa sangka yang seorang awalnya dia dibenci, seorang yang awalnya dia dibuang, dan menjadi seorang budak, seorang yang difitnah, dipenjarakan, kini menjadi seorang pemimpin bangsa Mesir. Luar biasa. Perjalanan hidup seseorang bagikan sebuah misteri. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saat ini kita masih bergumul dengan pergumulan kita masing-masing. Kita masih berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita masih berjuang untuk menepis semua perkataan, semua omongan orang yang merendahkan kita dan membuat kita down. Kita dibilang apa dia bisa, mau bagaimana, pekerjaannya saja tidak ada pada saat ini. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kehidupan ini seperti misteri, saudaraku. Lewat perenungan firman hari ini mau ditegaskan untuk kita tidak merendahkan orang lain. Karena Tuhan mampu mengangkat anak-anaknya dengan kekuatan yang dimilikinya. Tuhan mampu mengangkat menjadi anak yang lebih berkualitas. Mari bersama kita tetap mengandalkan hadirat Tuhan agar menopang kehidupan kita selalu. Percaya akan kuasa Tuhan bagi kita yang mengalami posisi itu sekarang. Banyak yang merendahkan kita, menganggap kita bahwa kita biasa-biasa saja dibandingkan dengan orang lain yang punya penghasilan banyak, orang lain yang punya pengalaman banyak. Tapi kita tidak tahu misteri Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa atas keadaan. Hidup ini memang perjuangan. Siapa yang tidak mau berjuang, ia akan tergilas oleh waktu. Kalau kita tidak mau berjuang, kehidupan kita akan statis, tidak fleksibel dengan keadaan yang terjadi. Oleh sebab itu, dengan hal apapun yang kita alami saat ini, percaya dan yakin, saudaraku, kita akan berhasil keluar dari kungkungan yang orang-orang berikan saat ini kepada kita. Dengan bagaimana caranya? Yuk, kita sungguh-sungguh berubah, membuang sikap sungut-sungut tadi. Kita mau keluar dari zona nyaman kita, sehingga kita dapat menepis perkataan orang-orang yang merendahkan kita dan menganggap kita mungkin sekarang belum ada apa-apa. Tapi ketika memang dalam perencanaan Tuhan kita mau mengandalkan Tuhan dan percaya,
Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, dan Tuhan pasti akan mengangkat kehidupan kita menjadi lebih baik, asalkan memang kita taruh Tuhan prioritas, dan yang kedua juga kita memang mau berusaha. Jangan meratapi sesuatu permasalahan yang terjadi, tapi fokuslah akan janji Tuhan yang selalu menyertai anaknya ketika memang datang kepada Tuhan dan berjuang, berusaha, serta menaruh harapan kepada Tuhan dalam pergumulan yang kita alami. Niscaya saudaraku, Tuhan mampu mengangkat kita menjadi pribadi yang berhasil dalam perjuangan kita. Tuhan pasti memberkati dan menyertai setiap gumul juang kita dalam keadaan apapun. Tetap percaya bahwa masa depan kita indah di depan sana, dan harapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan kami saat ini. Mungkin kami yang dianggap orang masih biasa-biasa saja, tidak berharga, tidak berkualitas, belum mapan atau apapun, tapi kami percaya ketika kami berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh dan tetap mengandalkan Tuhan, kami mampu menepis semua perkataan orang sehingga orang lain bisa melihat bahwa kami memang bisa berubah, bahwa kami memang tidak bisa direndahkan oleh omongan lain, karena kami punya Tuhan yang tetap mengangkat kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah merendahkan kehidupan kami, tapi Tuhan yang menuntun, menyertai proses kami menjadi orang-orang yang berkualitas. Terima kasih Bapa. Ketika pagi ini kami akan mengawali, kami yang akan berakhir pekan dengan segala rencana dan kegiatan aktivitas kami. Biarlah segala sesuatunya Tuhan mau sertai dan berkati, dan di dalamnya ada perencanaan dan perkenanan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Biarlah di hari esok Tuhan, di hari Minggu, kami tetap mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dengan beribadah datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami siap melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dengan yakin dan percaya, kami mau taruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.